Hai, welcome back to Root Channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kali ini kita akan mengupas sebuah karya sastra menggunakan teori ekologi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teori ekologi. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Ekokritik sastra adalah studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik. Glotfelty 1996 dan Gerard menyebutkan bahwa ekokritik dapat membantu menentukan, mengeksplorasi, dan bahkan menyelesaikan masalah ekologi dalam pengertian yang lebih luas. Kali ini kita akan membahas puisi yang berjudul Hodo karya Wike Wulandari. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang diciptakan oleh penyair dengan memanfaatkan beragam hal sebagai inspirasi. Salah satu bentuk inspirasi tersebut dapat muncul dari pengamatan penyair terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan konsep ekologi di dalam kehidupan. Mike Naughton dan Wolf dalam Kaswadi 2015 halaman 4 menjelaskan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antara organisme dengan lingkungan. Sastra juga memanfaatkan konsep ekologi di dalam produk-produknya, termasuk pula pada bentuk puisi. Menurut Endra Swara, ekologi sastra merupakan ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Konsep ekologi dapat digunakan sebagai alat kritik di dalam karya sastra. Perjumpaan konsep ekologi dan karya sastra tersebut melahirkan suatu bentuk konsep ekokritik. Harsono dalam Widian 2017 halaman 2, ekokritik memiliki paradigma dasar bahwa setiap objek dapat dilihat dalam jaringan ekologis dan ekologi dapat dijadikan alat bantu dalam pendekatan kritik. Ekokritik merupakan kajian hubungan antara sastra dan lingkungan fisik. Kajian sastra yang berpusat pada dunia. Kajian yang juga disebut sebagai kajian hijau atau sastra hijau tersebut antara lain membicarakan perihal 1. Cara alam diwakili oleh puisi, 2. Cara menjelaskan ciri-ciri genre kesusastraan alam sekitar, dan 3. Cara krisis alam sekitar memasuki kesusastraan kontemporer. Kita akan mengupas puisi Hodo karya Wike Wulandari. Puisi berjudul Hodo tersebut mengisahkan tentang upacara meminta hujan yang diselenggarakan oleh warga Duku Pariopo, Desa Bantal, Kecamatan Situbondo. Dalam puisi tersebut, penyair menggunakan bentuk tipografi menyerupai paragraf-paragraf. Tipografi tersebut menggambarkan bahwa puisi tersebut berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan proses upacara Hodo dengan tetap mengutamakan aspek keindahan tiap lariknya. Dalam puisi tersebut juga terdapat diksi-diksi yang berkaitan dengan kondisi alam yang melatar belakangi penyelenggaraan upacara tersebut. Pada bait pertama dalam puisi tersebut, tampak adanya penggunaan diksi-diksi yang menggambarkan kondisi lingkungan. Penyair menggunakan diksi-diksi terkait dengan kondisi alam yang disebabkan oleh musim kemarau. Diksi yang berkaitan dengan kemarau dalam bait tersebut juga diramu oleh penyair menjadi bentuk-bentuk pemajasan yang mampu memperindah penuturan. Pada bait kedua, penyair masih menggunakan diksi-diksi yang berkaitan dengan musim kemarau. Dengan dieksplisitkannya kata kemarau pada larik pertama, musim kemarau telah membuat tanah di duku tersebut menjadi kering sehingga tidak bisa ditanami.
Kondisi tersebut tidak lantas membuat warga kehilangan harapan. Penyair menggunakan diksi-diksi yang terkait dengan musim kemarau untuk membuat ungkapan majas yang menggambarkan semangat warga dalam menghadapi kekeringan di daerah mereka. Pada bait ketiga, penyair mulai menggambarkan upaya yang dilakukan oleh warga sekitar terkait kondisi yang melanda daerah mereka. Penyair menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga dalam melaksanakan prosesi upacara hodo tersebut. Pendeskripsian prosesi tersebut disertai pula dengan istilah-istilah yang mencirikan prosesi dari hodo tersebut, yakni batu tomang dan sesaji. Penggambaran aktivitas tersebut juga masih memanfaatkan beberapa diksi yang terkait dengan alam, yakni awan hitam, embun, angin. Pada bait tersebut, penyair mendeskripsikan tahapan-tahapan upacara hodo yang dilakukan oleh warga dengan memanfaatkan bentuk-bentuk pemajasan. Sampai pada bait terakhir, penyair menggambarkan bahwa ketika upacara hodo itu telah mampu mendatangkan hujan, maka ladang warga akan dapat ditanami kembali. Puisi hodo merupakan puisi bertema alam. Hodo yang merupakan upacara meminta hujan yang dilakukan oleh warga setempat yang lingkungannya terdampak musim kemarau. Musim kemarau yang identik dengan teriknya matahari dan tanah-tanah yang mengering membuat ladang warga ikut mengering sehingga tidak bisa ditanami. Dengan kondisi tersebut, warga melakukan sebuah usaha agar ladang-ladang kembali dapat ditanami, sehingga mereka dapat kembali mencari rezeki. Usaha tersebut ialah upacara hodo. Proses yang dilakukan dengan memanfaatkan alam untuk keberlangsungan hidup warga yang bergantung pada alam pula. Puisi mengenai upacara hodo tersebut menjadi representasi aktivitas yang diusahakan oleh manusia. Ketika lingkungan sekitar berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi kehidupan, manusia melakukan sebuah upaya yang juga berupa dukungan dari aspek alam yang lain ketika tempat mereka mencari penghidupan berada dalam kondisi yang tidak baik. Puisi hodo menjadi media yang dipilih oleh penyair untuk menggambarkan tentang adanya sebuah aksi yang dilakukan oleh organisme, yakni manusia sebagai bentuk reaksi atas kondisi lingkungan yang membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia dan alam, serta alam dan lingkungannya adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan. Ketika salah satu aspek berada dalam kondisi yang tidak seimbang, maka aspek kehidupan lain akan ikut terganggu. Baik, sekian penjelasan mengenai teori ekologi pada puisi hodo. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk menunggu konten berikutnya. Bye-bye.